Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai eksponen. Yang pertama yaitu pengertian dari eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang. Mungkin kita biasa mendengar istilahnya sebagai bilangan berpangkat. Contohnya sebagai berikut. Untuk A pangkat B akan sama dengan A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A per B kali. Jadi bentuk eksponen bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan maupun pertidaksamaan. Hal itu berkaitan dengan jenis penggunaannya. Misalnya, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen. Nah, konsep dasar perkalian berulang-ulang inilah yang nantinya digunakan pemerintah untuk menghitung jumlah penduduk beberapa tahun ke depan. Yang selanjutnya yaitu mengenai persamaan dari eksponen. Persamaan eksponen berbaris konstanta. Yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, untuk A-nya lebih dari 0 dan A bukan sama dengan 1, maka fx akan sama dengan gx. Kemudian jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, untuk A atau B itu lebih dari 0 dan A atau B-nya bukan sama dengan 1 dan A bukan sama dengan B, maka fx-nya itu 0. Yang kedua, untuk persamaan eksponen berbasis fungsi. Fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, bentuk persamaan eksponen di atas ini memiliki 4 kemungkinan solusi. Yaitu yang pertama, gx akan sama dengan hx. Yang kedua, fx sama dengan 1. Dan yang ketiga, fx sama dengan -1. Dengan syarat gx dan hx akan sama-sama bilangan genap atau sama-sama bilangan ganjil. Yang keempat, fx sama dengan 0 dengan syarat untuk gx atau hx-nya itu lebih dari 0. Yang ketiga, ada persamaan eksponen berbentuk penjumlahan. Contohnya untuk bentuk penjumlahannya, A pangkat fx ditambah A pangkat gx itu akan sama dengan C, dengan A lebih dari 0 dan A bukan sama dengan 1 serta C bukan sama dengan 0. Yang pertama, untuk bentuk eksponen yang harus diuraikan sampai diperoleh bentuk yang sama seperti berikut. Untuk A pangkat M tambah N itu akan sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M dikurangi N akan sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Dan untuk A pangkat M dalam kurung pangkat N ini baru dikali pangkatnya, jadi A pangkat MN. Yang kedua, kita menggunakan permisalan untuk bentuk eksponen yang sama dengan variabel tertentu. Dan yang ketiga, kita bisa menyelesaikan persamaannya, lalu substitusikan kembali ke nilai variabel yang diperoleh pada permisalan. Selanjutnya yaitu ada pertidaksamaan eksponen. Contohnya seperti A pangkat fx ditambah A pangkat gx kurang dari C. Untuk A lebih dari 0 dan A bukan sama dengan 1 serta C itu bukan sama dengan 0. Nah, untuk menentukan solusi pertidaksamaan eksponen seperti pertidaksamaan di atas, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, bentuk eksponen ini harus diuraikan sampai diperoleh bentuk yang sama. Kita menguraikannya berdasarkan sifat-sifat eksponen. Yang kedua yaitu menggunakan pemisalan bentuk eksponen dengan variabel tertentu. Yang ketiga, kita selesaikan pertidaksamaannya menggunakan konsep pertidaksamaan sampai diperoleh interval untuk pemisalannya. Dan yang terakhir yaitu ada substitusikan nilai balik yang diperoleh pada permisalan. Kita masuk ke contoh soalnya.
yaitu akar-akar persamaan eksponen dari 3 pangkat 2x dikurangi 10 kali 3 pangkat x plus 1 ditambah 81 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika x1 lebih besar daripada x2, maka nilai x1 min x2 sama dengan A min 4, B min 2, C 2, D 3, dan E 4. Kita bahas untuk pembahasannya, yaitu tadi diketahui 3 pangkat 2x min 10 kali 3 kali pangkat x plus 1 ditambah 81 itu sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan dulu, kita buat permisalan biar bisa dimisali nantinya. Nah, untuk 3 pangkat x, 3 pangkat 2x kan sama dengan 3 pangkat x dalam kurung pangkat 2 dikurangi 10 3x. 3 pangkat x ditambah 1 itu kan bisa kita uraikan menjadi 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1 ditambah 81 sama dengan 0. Nah, kita tulis lagi ketika kan kalau kayak gini, misal kita udah berbentuk persamaan, jadi bisa kita faktorkan gitu. Jadi kita 3 pangkat x min 3 dikali 3 pangkat x min 27 gitu. Sehingga kita akan tahu nih 3 pangkat x sama dengan 3 atau 3 pangkat x itu sama dengan 27. Kalau udah dapet kayak gini, kita bisa mengetahui nilai x-nya. 3 pangkat x sama dengan 3 nih. Kalau 3 aja kan berarti itu artinya 3 pangkat 1 ya. Jadi nilai x itu sama dengan 1. Kemudian untuk 3 pangkat x sama dengan 27. 27 kan kalau 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3 ya. Berarti kita bisa mengetahui nilai x-nya yaitu 3. Karena tadi di soal dijelaskan bahwa x1 itu lebih besar daripada x2, maka yang disebut dengan x1 itu adalah 3 dan x2-nya adalah 1. Jadi x1 min x2 sama dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 2. Maka jawaban yang benar adalah C. Baik, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.